Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat, salam Timnas Garuda di dada. Ini adalah Timnas Day. Sesaat lagi kita akan menyambut pertandingan perdana Indonesia Tim Nasional U23 di Piala Asia U23 tentunya ya, menghadapi tuan rumah Qatar yang akan berlangsung pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hari Senin tanggal 15 April. Gua nggak tahu lu nonton ini jam berapa. Yang pasti gua rekam ini jam setengah 5 sore waktu Indonesia Barat dan gua masih ada di Indonesia. Jadi kelihatannya kecil ya kemungkinan gua akan langsung hadir di Qatar ya, walaupun gak ada yang pernah tahu ya, bisa aja berubah tiba-tiba. Anyway, sebenarnya gue tadi udah ngeluarin video jam 11 pas jam 11 karena gue setting, jadi udah gue siapin. Dan tadinya gue berpikir setelah itu ya udahlah, mau siap-siap santai, relax, siapin cemilan dan seterusnya untuk menyambut nobar ya, atau nonton lah, bukan nobar, gue nonton di rumah. Tapi ternyata ya itu kadang-kadang bukannya bagaimana ya, tapi karena ada beberapa sumber informasi yang gue dapat ini juga mungkin kesannya sepele ya, tapi gue rasa ini juga menarik untuk kita share. Ini bukan perkembangan yang ya selain pemain ya, selain seperti yang kalian baca di thumbnail atau judulnya itu soal dua pemain yang masuk dan out, tapi juga ada hal-hal kecil yang menarik ya. Jadi akhirnya membuat gue oke lah, gue bikin aja deh videonya buat update. Jadi sekaligus untuk mungkin kalian juga baru pulang beraktivitas dari kantor atau dari manapun, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya ketika nanti nonton pertandingan Indonesia itu lebih lengkap lah ini kita sudut pandang kita. Oke. Jadi ini memang ada kelanjutannya juga ya dari Nathan Choaon yang lagi-lagi memang betul. Jadi setelah pertandingan gak lama kemudian langsung terbang ke Doha, ke Qatar, dan sekitar pagi tadi waktu Indonesia atau subuh waktu Qatar yang bersangkutan mendarat di Doha International Airport dan langsung namanya didaftarkan. Mungkin sebelumnya udah, dan akhirnya ini juga menjawab beberapa pertanyaan, misalnya seperti mengapa Bagas Kava itu ikut juga ya. Ternyata mungkin Sintayong masih punya opsi terakhir yang mungkin belum bisa dia putuskan tergantung perkembangan, dan ini yang dilakukan. Jadi dia punya plan B, dan ini juga yang dikatakan di preskon kemarin, bukan di preskon tapi di setelah pertandingan melawan UEA. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya itu, dia mengatakan puas dengan preparation, dengan persiapan, tapi masih ada lagi waktu seminggu untuk membereskan detail-detail kecil. Nah ternyata ini maksudnya teman-teman gitu. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti setiap pernyataan dari pelatih ataupun preskon. Nah ini jadi kita bisa ada gambaran utuh ketika satu momen itu atau satu kejadian itu terjadi. Jadi seperti yang gua katakan tadi, setelah Nathan itu di lobby oleh Pak Erik berhasil, akhirnya ya harus ada nama yang dicoret, dan ternyata bukan hanya Nathan yang masuk, tapi juga Bagas Kava yang selama ini juga menjadi pertanyaan netizen kenapa dia ikut terus ya, tapi kan namanya nggak diumumkan di 23 nama. Nah ternyata itu tadi, mungkin dia masih ada opsi lain yang berubah, dan itu ternyata terjadi. Jadi sekali lagi Bagas Kavi atau Kava sih, gue selalu lupa nih, Bagas Kava ya, kalau bagus tuh Kavi kalau nggak salah. Jadi Bagas dimasukin dan Nathan Choaon. Jadi kita makin lengkap nih di sektor fullback. Kita punya mungkin 2-3 ya. Jadi ada Rio Fahmi, ada Fajar Fatur Rahman, dan sekarang ada lagi Bagas Kava. Dan Bagas Kava artinya menambah juga alumnus dari juara SEA Games 2023 lalu di Kamboja. Jadi ada 13 total pemain jebolan dari juara SEA Games yang terakhir lah ya, dan ada 10 yang jebolan dari Piala Asia Senior. Luar biasa. Dan di sektor kiri tentunya juga semakin, karena di sektor kiri sebenarnya ada Donitri Pamungkas. Donitri ini yang seperti gue ungkapkan di Persija lumayan nggak inti ya, karena Firzan Dika di inti, tapi dia lumayan dapat minute play juga lah. Jadi buat pelapis itu bagus. Dan ya artinya Nathan Choaon pemain yang sangat berpengalaman, bukan sangat berpengalaman, tapi ya main di kasta tertinggi sepak bola Belanda, ini akan menambah kekuatan sisi kiri, terutama sisi kiri pertahanan Indonesia. Nah yang di bahasanya gue supaya enak itu yang dieliminir. Nah itu aja deh. Jadi jangan kita bikin istilah dibuang ya atau dipulangkan, gak enak. Jadi yang dieliminir itu ada dua,
Satu itu dan dua-duanya memang sesuai dengan yang kita perkirakan, yaitu Kakang Rudianto. Kakang Rudianto memang kloter terakhir yang dipanggil nyusul ke Qatar untuk backup. Jadi ini pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya, selalu kita harus punya plan B, plan C. Jadi makanya di video gue terakhir itu yang bercerita soal kedatangan Nathan, kan gue kasih pertanyaan kan, menurut kalian siapa nih yang akan dicoret. Ternyata memang betul. Jadi Zaki Ashraf dan Kakang Rudianto yang dieliminir, mengalah untuk pemain lain yang memang lebih kompeten lah begitu ya. Jadi saat ini gua rekam ini juga timnya Persib lagi main ya. Jadi Kakang mungkin hari ini mungkin langsung pulang, tapi dia nggak bisa membela Persib karena Persib main di saat yang bersamaan. Jadi berdekatan dengan dieliminirnya nama dia gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Gua rasa juga kalau dia punya kualitas, harus bersabar, suatu saat pasti kesempatan itu akan datang. Apalagi kalau dia memompa kemampuannya terus ya. Artinya dia kan juga nggak jauh-jauh dari lingkaran satu, dari starting, paling nggak dari skuad utama gitu. Jadi kalau dia main bagus terus, paling nggak dia ada di antrian pertama untuk ditarik ke tim nasional, baik itu kelas usia maupun juga senior. Untuk Kakang Rudianto dan Zaki Ashraf, terutama Zaki Ashraf ya, kalau nggak salah tuh yang paling muda ya. Zaki Ashraf, iya kalau nggak salah yang paling muda ya, 21 tahun. Kakang itu 20 tahun, tapi 21 nanti bulan Agustus. Hampir sama lah umurnya, 21, cukup muda. Jadi masih panjang perjalanannya, jangan berkecil hati. Dan untuk Bagas Kava dan juga Nathan Choon, semoga bisa memberikan kontribusi ya. Sekali lagi, gue dari awal sebenarnya pengen banget sih ada Bagas di dalam skuad, tapi memang nggak mudah untuk membereskan detail terakhir. Karena kalau mungkin kayak 15-18 pemain tuh mungkin Sintayong udah ada di kepala dia lah gitu. Tapi yang 5 ini kan dia harus bingung gitu mau cari cadangan yang seperti apa gitu. Dan dari awal, tapi gue sebenarnya pengen banget Bagas ada di sana karena gue lihat dari pengalaman dia, kemudian juga waktu di U16 di Malaysia waktu kita lawan Australia mungkin 5-6 tahun lalu tuh gue inget adik kakak ini datang ke penonton yang dipukulin sama polisi Malaysia. Jadi mereka membela. Dari situ hal kecil itu gue bisa lihat, oh ini orang punya mental nih. Dan itu juga yang kelihatan waktu perjuangan dia kan, kalau teman-teman ingat sampai dia codet itu alisnya waktu kita dapat emas di SEA Games. Jadi mudah-mudahan Pangkostrat ini istilahnya, pasukan komando cadangan strategi timnas, si Bagas ini nanti suatu saat, kalau memang kita nggak pernah tahu ya, kan harus selalu ada sedia payung sebelum hujan. Siapa tahu mungkin Rio Fahmi cedera atau kena kartu akumulasi kartu, Bagas bisa menjadi pelapis yang sepadan. Dan terakhir, mungkin ini yang gue bilang tadi penting gak penting, tapi ya mungkin menarik juga untuk diinformasikan ke teman-teman semua. Jadi gue ada di satu grup Ultras Garuda Qatar. Teman-teman di sana itu terima kasih ya buat mas-mas, kakak-kakak, abang-abang, akang-akang yang ada di sana ini selalu menginformasikan update di sana, dan ini berharga menurut gue. Jadi gue mau share ke kalian. Jadi mereka mengatakan hari ini tuh turun hujan teman-teman. Di daerah mana gitu gue lupa. Kalau nggak salah nih di daerah Umbab, UMMBAB. Hujan sudah turun. Kan kita tahu ya di padang pasir itu kan di Timur Tengah jarang turun hujan. Dan bahkan diperkirakan nanti sampai malam juga akan hujan di sekitar Doha dan Qatar. Nah ini menarik ya untuk kita lihat apakah Indonesia akan pertama kalinya bermain di Timur Tengah dalam keadaan hujan. Ini akan menjadi menarik, akan menjadi warna tersendiri kalau memang prediksi itu tepat. Tapi yang jelas memang hari ini ada hujan di Qatar, di daerah Umbab. Jadi ya itulah update terakhir dari gua. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian. Mudah-mudahan juga informasi ini berguna untuk membuat kalian menonton jadi lebih ada sudut pandangnya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati pertandingan pertama Timnas Indonesia. Mudah-mudahan menang dan salam sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ciao.